Hai Storyers, welcome back to my channel. Kali ini Layla Story akan membagikan spoiler One Piece chapter 1071. Sebelum lanjut, terima kasih untuk Storyers yang sudah subscribe Layla Story. Buat yang belum, pencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. Oh ya, selamat Natal buat yang merayakan dan selamat tahun baru untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih untuk Wordscene Forum dan Tokopedia Forum untuk spoiler chapter 1071 ini. Spoiler pertama kali ini lebih singkat dari biasanya ya Storyers, hanya sedikit informasi yang baru dibuka. Poin pertama pada chapter ini adalah Zoro versus Kaku. Gak cuma Luffy saja yang rematch dengan Luffy, tetapi Zoro juga. Hanya kali ini benar-benar singkat dan Kaku dikalahkan oleh Zoro. Ini berarti CP Zero sudah berusaha untuk masuk ke Lapo Base. Kebetulan sekali Sanigo juga tepat berada di luar Lapo Base, di mana di situ ada Zoro dan Brook yang menjaga. Dan pastinya Zoro akan menghalangi siapapun yang akan menyerang Mugiwara Ichimi. Dan memang seharusnya pertarungannya singkat karena level Kaku sendiri jauh di bawah Luffy saat di Enies Lobby, sedangkan Zoro juga kekuatannya naik banyak setelah dari Wano. Tentunya membuat perbedaan level Kaku dan Zoro lebih jauh lagi daripada Luffy dengan Lucci. Kalau dilihat dari polanya, jika dulu Kalifa pertama melawan Sanji, mungkinkah kali ini Stussy bertemu dengan Sanji terlebih dahulu, baru nanti Stussy melawan Nami atau Robin? Menurut Layla Story, kekuatan Nami dan Robin juga harus ditunjukkan di sini. Apalagi sudah menjadi kru dari Yonko, sudah seharusnya melawan yang lebih kuat lagi. Poin kedua mengatakan, Garp muncul, dia akan menyelamatkan Koby. Ini yang ditunggu-tunggu sekali, yaitu kemunculan Garp. Kali ini, tidak hanya sebatas reaksi Luffy sudah mengalahkan siapa atau diburu siapa lagi, tapi akan menyelamatkan anak buahnya. Dimana ini banyak yang menduga jika Garp akan mendatangi Blackbeard setelah mendengar kabar Koby diculik. Bahkan, banyak yang menduga kalau nanti Law juga ditolong oleh Marine atau bajak laut lainnya. Permasalahannya, apakah Koby juga ada di dalam penjara kapal Blackbeard yang saat ini di Winter Island? Karena saat Blackbeard mulai menyerang Law, di sana hanya terlihat puding. Jadi, Layla Story berasumsi ada dua kemungkinan. Yang pertama, Koby ada di kapal yang sama dengan puding. Yang kedua, Koby berada di Hachinosu dijaga oleh anggota Blackbeard yang lainnya. Karena saat ini, Blackbeard membawa kru yang berbeda dengan saat mereka menyerang Boa Hancock dan menangkap Koby. Jika keadaan pertama yang terjadi, maka Law juga ikut tertolong akibat bantuan dari Garp. Dan World Between D pertama nih, mengingat saat Rock disebek dikalahkan oleh Roger dan Garp, di mana keduanya adalah klan D. Dan Oda seringkali memparalelkan plot cerita, tapi agak kurang jika itu bukan Luffy ya. Atau bukankah Blackbeard kabur begitu saja karena Blackbeard ini masih ada ketakutan dengan generasi tua, contohnya saja Rayleigh. Jika kondisi kedua yang dihadapi, maka Garp juga menghadapi musuh yang gak main-main nih, karena ada Lavitte yang bisa hipnotis, bahkan Devon yang bisa mengubah dirinya menjadi orang lain. Meski Garp kuat di masa prime-nya, dia juga terkadang masih lengah seperti Luffy ya Storyers. Dan Garp juga mengeluh kekuatannya berkurang karena sudah bertambah tua. Yang ini juga separalel dengan Rayleigh, bahkan Rayleigh sendiri mengatakan tidak mungkin menang melawan Blackbeard. Dan jika ada Aokiji di sana, apa yang akan dia lakukan? Terlebih lagi, Garp ada sosok panutan bagi dia. Dimana kru dari Blackbeard juga rata-rata overpower dengan Devil Fruit-nya, tentu ada kesulitan tersendiri nih. Meski bisa menyelamatkan Koby, Garp kemungkinan besar juga dikalahkan atau bahkan mati. Jika ini yang terjadi, maka dendam dari Luffy akan bertambah kepada Blackbeard, dan ini akan menjadi alasan kuat dia harus mengalahkan Blackbeard. Selain itu, jika Dragon mendengar hal ini, maka kemarahan Dragon terhadap Blackbeard juga bertambah setelah mengacaukan markasnya. Sekarang malah keluarganya yang kena. Yang ini tentunya juga akan mengarah ke God Valley versi saat ini, di mana Rock dikalahkan oleh Roger dan Garp, dan mereka bertiga adalah klan D. Yang Layla Story berpikir, mungkinkah nantinya Blackbeard juga dikalahkan oleh dua orang klan D, di mana saat ini klan D yang berpotensi berkolaborasi dengan Luffy adalah Dragon dan Law itu sendiri.
Dan mereka berdua juga pasti memiliki alasan tersendiri untuk mengalahkan Blackbeard. Meski Saul masih hidup, saat ini dia seorang mantan marin, tapi hidupnya masih dalam persembunyian. Tentunya tidak bisa ikut dalam peperangan. Poin ketiga mengatakan Kit menuju ke Albak. Sepertinya ini akan sesuai dengan tujuannya mencari orang dengan luka bakar, yaitu Saul. Dan tentunya Kit kali ini beruntung karena tidak bertemu dengan Blackbeard seperti Law ataupun berhadapan dengan masalah besar seperti Luffy. Tapi Kit ini termasuk orang yang brutal, sepertinya akan menyebabkan konflik dengan penguasa Albak nih. Sesuai juga dengan sifat Kit, terlebih lagi orang-orang Albak juga suka berperang. Yang jadi permasalahannya, apakah nanti Straw Hat bakal bertemu dengan orang dengan luka bakar, bahkan The Lost Poneglyph? Sepertinya Albak ini akan menjadi tempat perebutan Poneglyph serta info-info mengenai Laftel. Dan ini mungkin menjadi Battle Royale yang dimaksud oleh Oda di Jump Festa kemarin ya. Yang tentunya hanya satu bajak laut saja yang bisa ke Laftel. Poin keempat mengatakan Kuma sampai ke Marijoa. Ini beneran gak disangka sama sekali karena kita semua kebanyakan memikirkan kalau Kuma menuju Egghead untuk menyelamatkan Bonnie. Tapi ini sampai ke Marijoa yang tentunya membuat semuanya kaget. Mungkin di ingatan terakhir Kuma melihat Bonnie terakhir kali di Marijoa, sehingga Kuma datang ke sana untuk menyelamatkan anaknya. Tapi ini seperti Ace dimana sudah susah-susah diselamatkan, malah kembali lagi ke tempat dimana dia diperbudak. Kalau Sabo tahu ini pasti bakal merasa sia-sia sekali perjuangan kita sebagai Revolutionary Army. Situasi Kuma ini pastinya membuat masalah menjadi lebih rumit, karena malah lebih jauh lagi dari tempat Bonnie dan tentunya semakin susah untuk mengembalikan keadaan Kuma. Kalaupun Vegapunk nantinya mau mengembalikan Kuma, tentunya juga tidak bisa ke Marijoa, di mana dia sendiri juga diburu oleh pemerintah dunia. Atau memang Kuma tidak akan kembali lagi. Sama seperti Sabaody, Kuma mengatakan pada Luffy jika mereka tidak akan bertemu lagi. Tapi kali ini terjadi pada Bonnie, yang tentunya ini akan membuat campur aduk perasaan nih. Nah, itu dia spoiler awal chapter 1071. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Storyers!